الصلاة خير من النوم. المالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiah. Maka kalau dihitung-hitung nikmat Allah kepada yang diberikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup mampu untuk menghitung. Andai kata air lautan kau jadikan satu buah tintanya, andai kata ranting-ranting yang ada di alam dunia ini kau jadikan satu buah penanya, dan andai kata daun-daun kau jadikan buku sebagai bukunya, kau tulis
kita tulis, kita hitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka niscaya kita tidak mungkin sanggup untuk menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku padamu, kata Allah, niscaya akan ku tambah nikmatku padamu. Wala in kafartum inna adzabil sadid, dan apabila tidak bersyukur, kata Allah, inna adzabil sadid, sesungguhnya azabku begitu pedih. Maka oleh karena itu, mari selalu kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ditambah nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang tetap setia menjalankan sunnah-sunnahnya. Para sahabat pejuang subuh yang selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sholat subuh berjamaah secara keliling, ya kita sebut dengan pejuang subuh. Kita doakan semoga teman-teman kita, para donatur kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku sekalian, jamaah pejuang subuh yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup itu sebenarnya simple ya. Yang penting kitanya beriman sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Kitanya percaya gitu. Kitanya yakin. Yakin sama siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya, ya, kalau hari ini kita menyembah gunung, kenapa kita tidak menyembah siapa yang menciptakan gunung? Kalau ada hari ini kita orang menyembah matahari, kenapa kita tidak menyembah siapa yang menciptakan matahari? Oleh karena itu keimanan itu penting sebagai tolak ukur kita, ya, kepada siapa kita beriman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu enggak kelihatan, tapi gejala iman itu kelihatan. Kayak setrum, lampu menyala karena ada setrum. Ya, setrumnya enggak kelihatan, tapi gejala dari setrum itu kelihatan. Gitu. Iman pun begitu, iman enggak kelihatan. Kamu beriman, gitu. Masuk neraka, masuk surga, surga. Pengen senang, pengen susah, senang. Salat kagak, goblok gitu kan gitu ya. Iya. Apa aja doang dipindahnya. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman, kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah sementara kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Maka iman ini penting ya. Setelah beriman kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memfasihkan ketakwaan kita kepada Allah, makanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Para jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan ini penting. Bahkan dikala suatu negeri, suatu penduduk, suatu negara tidak beriman dan bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, ini akan banyak murka Allah Subhanahu wa taala. Musibah datang, bencana silih berganti, mulai dari tanah longsornya, mulai dari gempa buminya, mulai dari tsunami-nya. Sekarang yang lebih dahsyat disambut dengan Corona atau virus 19 ini luar biasa.
Kenapa ini terjadi? Karena kita kurang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqawna fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'ahnahum bima kanu yaksibun," kata Allah. Andai kata suatu kampung, andai kata suatu daerah, andai kata suatu bangsa beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Berkah itu banyak itu belum tentu berkah gitu ya. Kalau sudah berkah banyak cukup, kalau banyak belum tentu berkah. Jadi kalau kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi turunkan berkah dari langit dan bumi, subhanallah, alamnya subur. Ya. Kemudian turun berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kitanya cukup, anak kita pada sehat, istri kita pada soleha, anak kita soleh dan soleha, semuanya gampang diatur, semuanya menyejukkan diri kita, subhanallah. Inilah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Gajinya sedikit tapi cukup, gajinya sedikit tapi punya. Itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah keberkahan. Jadi hidup cukup itu bukan jumlah, tapi berkah. Gitu. Berapa banyak orang gajinya yang 10 juta, 20 juta, 50 juta, 60 juta, tapi masih korupsi. Nah, ini karena tidak ada keberkahan. Jadi bicara masalah cukup bukan masalah jumlah, tapi bicara masalah cukup adalah bicara masalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah cukup kalau Allah berikan. Karena berkah sudah pasti cukup, banyak belum tentu cukup. Karena bicara cukup bukan bicara jumlah, tapi bicara cukup adalah bicara keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau anak-anak pengajian, anak-anak santri bahasa Sunda waluya, kan waktunya perlu ayak gitu waluya. Perlu mobil waktunya ada gitu Pak, perlu makan waktunya ada gitu. Ya anak-anak santri mah gak kayaknya juga BHS nggak ada wadimor nggak ya, subhanallah. Nah, oleh karena itu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting. Dan bahkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selesaikan semua urusan-urusannya. Wah, ya Allah. Kita punya urusan nih, ya enggak? Diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala, ini kan cakep. Kan? Cuman sayang kita kadang-kadang, maka tadi dasarnya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya kita nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini repot. Ya, hitungannya masih hitungan matematika. Tidak hanya itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain diselesaikan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki haitsu wala tahsib. Rizkinya datangnya nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Dia juga bingung. Yang terima rezeki juga bingung, perasaan, wah dari mana nih? Tiba-tiba ya kita belanja di lote ada undian, kan? Waktu itu undiannya apa? 2 unit mobil ras misalkan. Atau datang ya ke rumah Pak Imam, Assalamualaikum Pak Imam, ya nggak? Pak Imam udah lupa 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba dari mobil ras, itulah kaget. Oh subhanallah, itulah rizqu haitsu la tahsib. Ya, tahu-tahu masalah kita yang nggak beres-beres atas izin Allah karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberesin gampang. Ya, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Qulillahummal malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Qul katakanlah ya Muhammad, aku itu adalah raja, aku itu adalah Tuhan, aku itu yang bisa merubah siang jadi malam, yang bisa merubah malam jadi siang, yang bisa merubah orang kaya jadi miskin, yang bisa merubah orang miskin jadi kaya, aku yang bisa menumbuhkan bukit-bukit yang subur dan menyuburkan bukit-bukit yang tandus.
Jangankan masalah apapun Allah bisa dengan izinnya. Idza aradda ayakul lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah mudah bagi Allah. Maka ketakwaan dalam hidup kita ini penting ya. Maka keimanan dan ketakwaan ini adalah sebagai modal dasar kehidupan kita dalam mendalamkan kehidupan kita di alam dunia ini. Itulah bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang kita butuhkan selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ila hadratin Nabi Muhammad